Apa yang bikin Pak SBY bisa ketipu kayak tadi itu Bang? Ini pertanyaan yang sangat grill. Kan harusnya dia jago barang ini Bang. Saya kira cinta anak itu melebihi rasionalitas. SBY sayang banget sama AHY. Memang digadang-gadang. AHY pun gayanya gaya SBY lah. Ya, tapi beyond reality, karena AHY kan belum cukup pengalamannya, belum teruji, ya kan? Tapi terus mau didorong sebagai wapres. Pertanyaannya kan, what you bring into the table? Suara, vote. Ya, besar nggak? Kalau di Jawa Timur kan memang kecil. Jawa Tengah juga belum tentu. Politik hari ini Indonesia, kalau lu nggak punya vote, lu bawa uang. Do you bring enough money to the table? Buntutnya kan enggak. Nah, saran saya, SBY kan apapun teman lah lama. Saran saya Mas SBY, AHY ajukan dulu jadi gubernur di mana pemilihan. Karena banyak tentara-tentara yang bilang sama saya, masa kita mesti lapor sama mayor? Ini yang ngomong jenderal-jenderal senior loh. Bagaimana perasaan kita? Ya. Nah, beda kalau dia udah pernah jadi pejabat publik, gubernur, pernah jadi gubernur, bahkan pernah jadi anggota DPR gitu. Tour of duty-nya banyak dulu Bang. Dia kan masih muda. Jadi mohon maaf Mas SBY, kadang-kadang cinta anak ini membuat kita buta. Sama Jokowi terlalu cinta sama si Kaisang Gibran, akhirnya bisnis ngaco-ngaco gitu loh. Jadi pemimpin kita mesti nahan diri ya sebagai tokoh publik nasional. Janganlah berkelebihan gitu. Itu aja. Mudah-mudahan SBY mendengar saya dengan hati terbuka. Terima kasih. Wakil Ketua Umum Partai Demokrat, Benny Kaharman, memastikan partainya tidak mungkin untuk membentuk poros koalisi baru di luar 3 poros koalisi yang ada saat ini. Menurut Benny, pilihan Partai Demokrat tersisa 2, yaitu bergabung dengan poros koalisi pendukung Ganjar Pranowo atau poros koalisi pendukung Prabowo Subianto. Benny tidak menampik saat ini partainya sudah menerima tawaran dari 2 koalisi itu. Hubungan Demokrat selama ini pun baik dengan keduanya. Poros baru mana saya rasa. Kemungkinannya kecil gitu Pak Benny. Paling mungkin itu PDIP dengan Ibu Megawati sebagai epicentrumnya atau ke Pak Prabowo. Belum tahu, kan kita lihat kan belum. Kita menunggu majelis tinggi. Tapi berarti semakin besar. Majelis tinggi memang dikasih kewenangan penuh dari konstitusi partai kita untuk menentukan akan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat perubahan, salam kedaulatan rakyat. Ya, coba kita langsung masuk ke beritanya ya. Hasto serius ajak Partai Demokrat. Titik 2, dengan rendah hati kami ajak kerjasama. Sampai dengan rendah hati gitu, merendahkan hatinya gitu. Ingin gabung Demokrat ke PDIP. Nah, terus logikanya dari mana gitu mengajak kerjasama? Artinya ini adalah cara baru untuk mengacaukan koalisi perubahan. Setelah kemudian kemarin-kemarin PKS diobok-obok juga, ya, diajak-ajak juga oleh siapa? Sandiaga Uno ya untuk keluar dari koalisi perubahan. Sandiaga Uno yang
Konon katanya makin jelas itu yang disebut menteri yang mengajak-ngajak PKS untuk keluar dari koalisi perubahan. Kok jadi 11-12 ya Sandiaga Uno sama Hasto ini? Oke lah, kita coba lihat kabar yang satu ini dulu. Sekretaris Jenderal PDIP Hasto Kristianto mengajak Partai Demokrat bekerja sama mengusung Ganjar Pranowo di pemilihan presiden 2024. Pernyataan Hasto muncul merespon pertanyaan mengenai keseriusan PDIP dalam mengajak Demokrat. Ya kita tahu ya, tempo hari muncul nama-nama calon wapresnya Ganjar. Salah satunya AHY, ada Mahfud MD, ada yang lain-lain. Kami dengan kerendahan hati menawarkan Demokrat suatu kerjasama, kata Hasto di kantor DPP PDIP Jumat kemarin. Hasto kemudian berpendapat bahwa Ganjar diterima masyarakat. Elektabilitas capres usungan PDIP lanjut dia melonjak meski baru 2 bulan dideklarasikan. Ya kita tahu bagaimana perangkat sarana prasarananya yang mendorong ke arah sana semua, mulai dari buzzer, lembaga survei, tokoh masyarakat yang bisa, mohon maaf saya bilang, dibeli ya. Di kesempatan itu Hasto membandingkan elektabilitas Ganjar dengan baca pres lain, namun dia tak menyebut secara rinci nama pesaingnya. Takut kan? Baru dalam 50 hari sekitar itu diumumkan langsung elektoralnya melejit dibandingkan yang sudah 9 bulan, 7 bulan. Itu maksudnya ke Anies Baswedan ya. Ingat ya, biasa yang naik dengan cepat dia akan turun dengan cepat. Nah, itu sunatullah gitu. Jadi dalam waktu 50 hari ke depan ini naik, nanti 50 hari ke depan lagi jeblos lagi gitu. Sejauh ini ada 3 calon. Nah, oke, ini biasa lah ya. Oke, informasi yang sudah biasa. PDIP mengusung Ganjar. Oke, sinyal PDIP mengajak Demokrat sebetulnya pernah mencuat. Ketika itu Ketua DPP PDIP Puan Maharani mengungkapkan beberapa nama tokoh yang masuk radar cawapres Ganjar. Nama-nama itu adalah Mahfud MD, Erick Thohir, Sandiaga Uno hingga Agus Harimurti Yudhoyono selaku Ketua Umum Partai Demokrat. Lucu sekali ya. Jadi yang lain juga mungkin lucu-lucuan juga. Ya sederhananya beginilah, Erick Thohir kalau nanti dicawapreskan oleh Ibu Megawati, kan Megawati yang menentukan. Capresnya yang menentukan Megawati, cawapresnya yang menentukan Megawati, langkahnya nanti yang menentukan Megawati, ya semuanya Megawati. Tapi kurang lebih analisanya bisa kita lihat, kalau Erick Thohir yang jadi berarti di situ ada PAN, kan gitu ya. Kan PAN yang ngusung Erick Thohir kemana-mana. Kalau Erick Thohir jadi cawapresnya Prabowo, artinya PAN ada di situ, kan begitu ya. Karena demikian, Puan mengaku PDIP masih mempertimbangkan sosok paling tepat yang bisa mendampingi Ganjar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.